Pada beliau Ustaz mungkin sekali melakukan dalam di hadapan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian yang biasanya dilakukan kita selenggarakan setiap malam Rabu, khusus di Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur. Semoga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya sambil ngantuk datang ke sini, sakit-sakitan datang ke sini, yang lagi punya masalah datang ke sini, ya. Yang besok masih mikirin besok saya harus bayar angsuran motor, mobil, kreditan. Semoga Allah selesaikan permasalahan kita semuanya itu. Bukankah Rasulullah telah berjanji, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa mereka yang menuju di mana ilmu-ilmu Allah dibentangkan, ilmu untuk menata hati kita, untuk tidak selalu nuntut Allah sebelum kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai makhluk Allah. Makanya orang sholat itu semata-mata bukan kita kepengen minta kaya, bukan semata-mata kita ingin dunia kita ada, tapi dengan sholat yang Allah perintahkan kepada kita, Allah buat hati kita tertata rapi. Ya, ketika Allah hadapkan kita punya masalah besar, hati sudah tertata, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang punya kita, maka menjadi hak prerogatif Allah untuk menggoyak-goyakan kita. Kita ini laksana wayang, kita laksana golek. Siapa dalangnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita terlalu memikirkan otak kita yang kekecilan ini terhadap semua perkara-perkara yang kita nggak pernah minta sama Allah. Kita nggak pernah minta dilahirkan dari rahim emak kita Medan, emak kita Sunda, emak kita Jawa, emak kita Sulawesi, emak kita Afrika, ya Bu. Jangan pernah kita meributkan sebuah perkara yang kita nggak pernah pesan sama Allah. Ya, semua perkara dunia sudah Allah berikan porsinya masing-masing. Maka kata para ulama, jangan kita menguras pikiran dan tenaga kita serta usia-usia kita untuk memikirkan sesuatu yang telah Allah pikirkan. Masa depan suami, masa depan istri, masa depan anak-anak, ajalnya suami, ajalnya istri, ajalnya anak-anak. Anak-anak nanti itu jadi apa, kayaknya gimana, segala macam. Itu sudah Allah takerkan masing-masing. Yang kita pikirkan bagaimana anak-anak kita itu bisa menarik orang tua kita ke dalam surga. Masalah akhirat belum Allah pikirkan, ya. Yang dipikirkan siapa? Kita sendiri. Masalah dunia sudah Allah pikirkan. Makanya banyak orang-orang sakit saat ini keluar masuk PKU, keluar masuk RSU, keluar masuk RSI, karena yang dia pikirkan sesuatu yang memang hak Allah untuk memikirkan. Apa ada orang yang masuk rumah sakit karena memikirkan sudah seminggu dia nggak sholat berjamaah, akhirnya sakit? Enggak. Apakah ada orang masuk rumah sakit, kenapa? Saya mikirin ini kenapa? Sudah hampir 1 bulan saya nggak sholat malam. Saya pikirin akhirnya saya sakit. Enggak. Pasti yang dia pikirkan sesuatu yang memang
nggak berhak kita untuk memikirkan. Ya, maka orang-orang yang diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah apa? Jasadan 'alal bala'i sabiran. Dia diberikan oleh Allah jasad, psikis, badan yang selalu sabar dalam menghadapi semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Diberikan uang yang banyak sama Allah, sabar. Sabar untuk apa? Sabar untuk bisa melakukan sholat berjamaah. Sabar untuk bisa sholat malam. Sabar untuk bisa baca Quran. Sabar untuk bisa sedekah. Sabar untuk bisa mengeluarkan harta yang banyak ini kepada sesuatu yang Allah kehendaki. Sabaran. Ya. Banyak orang sabar ketika Allah takdirkan dia belangsak. Tetapi banyak orang gak sabar ketika Allah takdirkan dia menjadi orang hebat. Ketika kita lagi miskin, kita bisa sholat dengan sabarnya. Kita bisa ngambil air wudhu sempurna, minta ampun. Kita bisa baca Quran sampai per juz-juz kita baca. Ya Allah, saya butuh sesuatu. Langsung masuk Masjid An-Nur, ngambil wudhu, baca Yasin 1555 kali, kuat. Ya, tuh. Tapi ketika kita diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita nggak sabar untuk melakukan ibadah kepada Allah cuma 5 menit. Ya. Maka sering saya katakan, rukun iman ini ada 6. Rukun kepada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhirat. Tapi ketika suruh ngimani tentang takdir, kita nggak mampu untuk mengimani. Ya Allah, kenapa sih hidup saya seperti ini? Kapan saya harus bangkit? Ya. Dia nggak menyadari berapa tahun dia maksiat kepada Allah, berapa tahun dia makan uang haram. Makan uang haram 20 tahun. Di 21 tahunnya dihancurkan oleh Allah sampai belangsak. Allah tunggu kesabaran dia untuk bisa tenang di masa-masa 20 tahun yang akan datang. Kadang-kadang kita nggak sabar. Yang paling nggak sabar siapa? Mungkin saya lebih nggak sabar. Kadang-kadang saya bisa ngomong luar biasa, tapi mungkin yang tahu dapurnya saya siapa? Orang tua saya, istri saya, anak-anak saya. Maka kita duduk di sini, insya Allah 10 menit ke depan cukup, Bu? Jam 9 kurang 5 kita selesai. Dalam rangka apa? Ngeces sama-sama iman kita. Ya. Kebetulan saya punya satu catatan, 9 motivasi buat orang-orang yang dalam kesulitan, agar dia selalu bisa menata hatinya. Bahwasannya ini semuanya aturan Allah, sudah sandiwaranya Allah. 9 motivasi ini bisa dicerna, bisa dipahami oleh siapa? Orang-orang yang memecahkan masalah harus punya passwordnya. Apa passwordnya? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kalau password ini nggak dapat, Ibu, maka 9 motivasi ini nggak akan pernah bisa kita pahami. Karena apa? Ketika Allah berikan takdir kepada orang-orang yang beriman, terkhusus takdir yang gak enak, cerdasnya orang beriman itu selalu menyikapi takdir dengan doa. Apapun takdirnya. Mau takdirnya seperti ini, dengan doa. Mau takdirnya gak sesuai dengan harapan, dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ridal qada. Ya Allah, kami itu gak berhak untuk menolak takdir-Mu, ya Allah. Saya punya istri jauh dari Guatemala, 2 badan aduk temen, Bu. Ya, nggak pernah saya minta. Ya, nggak pernah saya pikirkan. Mungkin kalau saya pikirkan, otak saya itu nggak mampu. Di Jakarta itu nggak kehabisan stok wanita-wanita cantik, Bu. Ada Nagita Slavina, ada Bunga Citra Lestari, ya. Tapi kenapa orang seperti saya harus berjalan-jalan 1 hari 1 malam naik damri sampai kota, harus meneruskan perjalanan 25 kilo?
Kok mau-mauan, ada apa? Kalau kita pikirkan, otak kita nggak mampu, Bu. Yang ada kita jadi bulan-bulanan, jadi hawa nafsunya kita. Ya Allah, ngapain saya kesini? Ini sudah sandiwaranya Allah. Oh, ternyata ilmu saya itu kepakainya di Wonosobo, di Jakarta nggak kepake. Oh, bla bla bla. Kalau hari ini kok saya belum meroket kehidupan saya, bukan maunya kita, tapi maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun orang yang sudah melaksanakan sholat kepada Allah secara sesuai dengan tuntunan yang Allah kehendaki, insya Allah dengan sholat bisa memecahkan masalah kita. Paling minimal setelah sholat masalah belum selesai, minimal Allah berikan ketenangan pada hati kita. Orang belum punya masalahnya luar biasa, ambil wudhu, sholat, Allahu Akbar. Selesai sholat, mungkin Allah gak serta-merta langsung memberikan solusi terbaik, tapi Allah tata hati kita. Sabar, lo kok jauh lebih tenang dari saya sebelum sholat, ya. Karena Allah janji setelah kamu sulit pasti ada kemudahan. Ini janji Allah, bukan janji partai. Janji Allah itu gak pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka kalau hari ini ibu semuanya sakit, maka ingatlah suatu saat Allah sudah mempersiapkan kita hidup sehat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang penting pahami bahwasanya kehidupan ini wa nabluukum bisyarrin wa khairin. Bahwasanya selama kita masih hidup, mau hidup di dunia ini, mau hidup di Wonosobo ini, maka jangan pernah mengelak untuk didatangkan oleh Allah takdir. Takdir berupa yang enggak enak dan takdir berupa yang enak-enak. Apapun takdir kita, tolong lalui takdir itu untuk sementara dengan apa? Sabar dan sholat. Waktunya sholat isya, sholat isya. Walaupun lagi rame-rame sinetron, walaupun lagi khusyuk-khusyuknya nerima tamu, minimal kalau kita nggak berani untuk ngusir tamu, minimal ada raut muka kita ketakutan. Ya Allahu Akbar, sudah sholat isya. Tadi subuh saya sudah berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah. Ini waktunya isya. Apa dosa saya? Kok waktunya isya datang tamu bawa uang segepok ke rumah saya? Dosa saya apa ya Allah? Kok saya nggak bisa untuk memenuhi panggilanmu untuk sholat di masjid? Ini dosa saya apa? Terus dipikirin. Orang-orang beriman itu ketika dia sudah lagi asik-asiknya bermesraan dengan Allah, kemudian tiba-tiba Allah kan asarnya kebablasan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini kenapa? Isaknya cepat dia tidur dengan harapan alarm handphone itu nyala. Allah bangunkan 2:30, Allah bangunkan jam 3. Tapi kenapa pas Allah bangunkan saya sudah ada teriak assalatu wassalamu alaik. Bangun istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, semalam saya dosa apa? Kok sekarang ngaji kok ngantuk banget? Dosa saya apa? Ya. Dari rumah tuh kepengen banget ngaji, tapi sampai di sini kok ya, tapi di sini seolah nggak ada, semuanya melek semuanya. Kalau di sana itu ada, ternyata orang sana dulu bekas dari sini. Sholat berikan ketenangan, ya Bu ya, rumusnya sholat dulu. Mau sholat tobat silakan, Allah sudah ngasih sarana kita, tinggal kita milih. Yang penting pegang sholat 5 waktunya. Siapa yang sudah jaga sholat 5 waktu masih sendiri berusaha untuk berjamaah, ya. Jamaah itu sunnah muakkadah, Ustaz. Nah, orang yang sudah ngaji bertahun-tahun nggak ada istilah lagi sunnah muakkadah. Tanamkan dalam diri kita. Saya memang dalam ilmu fikih sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, tapi bagi saya sudah mewajibkan diri ini untuk tidak pernah absen sholat berjamaah. Itu yang sudah ngajinya level atas, Bu. Ya Allahu Akbar, sholat sunnah rawatib kan qobliyah ba'diyah kan, itu ya sunnah qobliyah. Tapi bagi kita yang ngaji terus, tanda, kata Ali bin Abi Thalib, tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah apa?
al-hasana ba'daha, kebaikan setelahnya. Sudah sholat maghrib, ya Allah, saya harus ba'diyah maghrib nih. Kalau enggak, saya masih kekurangan. Sudah ba'diyah maghribnya, Masya Allah, enggak mau pulang ke rumah. Ngapain? Sayang, nunggu isya. Mungkin ini isya saya yang terakhir, ngambil Quran, baca Quran. Masya Allah. Sudah sholat isya, mau tidur ke rumah, sudah mikirin, ya Allah, saya nanti malam harus bangun. Subuh jangan pernah ketinggalan. Terus, tanda amal soleh kita diterima oleh Allah adalah al-hasanah ba'dah, kebaikan-kebaikan setelahnya. Allah setel lewat sholat, maka Allah setel hati kita. Tenang. Saya belum pernah mendapatkan ada merabot masjid itu kelaparan, nggak pernah. Bukan karena nyongkel tromol masjid ya Bu ya, tapi betul-betul ditata hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat siapapun yang dihantui kesulitan-kesulitan sudah tertata hatinya, maka Al-Quran banyak bicara. Al-Quran, hadis banyak memberikan solusi bahwasanya tenang. Kalau kamu hari ini kesulitan, yang pertama apa? Kesulitan yang Allah berikan kepada Anda itu pasti sesuai dengan kemampuan. Ini yang pertama. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 286. Allah yang membuat si muklis, Allah yang membuat ibu, Allah yang membuat bapak. Pada saat seorang pembuat mobil Toyota, dia tahu ini Toyota mogoknya kapan, ini Toyota kekuatannya kapan, makanya diberikan kapasitas, ganti olinya bla bla segala macam. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan ibu, Allah yang menciptakan bapak, maka tentunya Allah berikan kepada kita ujian kehidupan itu pastinya sesuai dengan kemampuan kita. Allah itu nggak pernah zalim kepada makhluknya, cuman kita yang selalu melakukan kezaliman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tuh nggak pernah ngezalimin kita, tapi terkadang kita yang menzalimi diri kita sendiri. Maka kesulitan gak akan pernah lebih daripada kemampuan kita. Buka surat Al-Baqarah ayat 286. Ini poin pertama. Kalau kita dalam kesulitan, ingat kita adalah dari jutaan manusia yang dipercaya oleh Allah untuk bisa memecahkan masalah ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah udah bilang, ya, kita harus percaya, yakin. Kalau hari ini anak kita cuma 2, berarti kita, kata Allah, cuma berkapasitas ngurus anak kita 2. Kalau hari ini banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum punya anak, Allah paham. Mungkin kita dari jutaan manusia yang mampu untuk mengatasi dan masih bersabar kita nggak punya anak. Allah tahu kapasitas kita. Percaya dan percaya. Untuk bisa percaya yakin ini, passwordnya apa? Sholat dulu. Kalau bicara iman itu, kalau bicara perkara akhirat itu, jangan pernah mengedepankan akal, tapi kedepankan iman. Ya Allahu Akbar. Kadang-kadang anak-anak SMA mungkin dia peringkat di atas di Wonosobo, peringkat yang ketiganya ada temannya. Tapi pada saat mereka tes mungkin kedokteran, yang peringkat pertama di SMA-nya nggak lulus, yang lulus peringkat ketiga. Nggak usah kita naik banding. Dia pada waktu di SMA di bawah saya Ustaz, di bawah anak saya. Kenapa anak saya nggak lulus? Ini udah caranya Allah, aturan Allah. Mungkin saja pada saat anak kamu itu lulus, nanti ke depannya kamu nggak mampu untuk bayar biaya kuliah atau segala macam. Ikuti aturan Allah, kita bakal seneng. Ini Allah maunya kemana? Maka untuk bisa memahami ini, tidak akan mudah kecuali illa 'alal khasyiin, orang-orang yang memang khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk itu? Khusyuk sebelum sholat, khusyuk lagi sholat, dan khusyuk setelah sholat. Orang yang khusyuk sebelum sholat gimana Ustaz? Selalu mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Saya mau ketemu sama Allah nih. Kisah tadi jam berapa kita Pak? Jam 7 kurang. Jam 7 kurang banyak.
Jam 6.57 ya. Jam 6.57. Minimal setengah 7 kita sudah gerasa kerusuk, Bu. Pak, ya. Pakai yang terbaik, parfumnya. 10 menit sudah baca Quran kita. Masya Allah. Ini khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk sebelum sholat. Jadi khusyuk itu bukan hanya sekedar fokus. Khusyuk itu bukan sekedar konsentrasi. Tapi khusyuk itu apa? Al-khudu wa tawadu. Memasrahkan dan betul-betul menundukkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah suruh, kalau bisa jangan pernah berhadapan dengan Allah pada saat Allah manggil. Kalau bisa sebelum Allah manggil. Orang-orang beriman itu, Bu, ya Allah Akbar, 15 menit belum waktunya sholat udah terasa kerusuk dia, ya Allah. Ini gimana? Ya Allah gimana? Sampai nyuri-nyuri waktu sholat. Masya Allah Akbar. Ya, nyuri waktu sholat, dicuri-curi. Gimana caranya, Ustaz? Nyari yang terbaik. Ya Allah Akbar. Jam subuh jam 4, jam 3.52, jam setengah 4 dia sudah sholat malamnya. Lah, Bu, kok cepat banget? Lah, saya banyak kebutuhan, Ustaz. Warung saya 15 cabang. Karyawan saya udah gak kehitung lagi, Ustaz. Kalau bukan karena ilmu Allah, gak mampu saya. Gak mampu saya. Lihat bos-bos, Bu, pasti pusingnya setiap awal bulan ya, gaji karyawan. Kalau bukan karena Allah gak mampu, kita gak mampu, gak bakal mampu. Ya, akhirnya saya bangun 10 menit sebelum subuh dia sudah istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masih banyak karyawan-karyawan kami yang gak sholat. Saya suruh sholat, tapi takutnya dia kabur ke tempat lain. Saya masih butuh dia chef terbaik, dia juara, masak segala macam, banyak tantangan. Astagfirullahaladzim. Saya masih makan harta haram. Astagfirullahaladzim. Bla bla. Makanya ketika kita tidak memiliki waktu untuk munajat kepada Allah, karena mungkin kita bangunnya telat, maka ada jurus yang paling jitu apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maka orang-orang beriman itu sudah sholat malam, sudah sholat witir, kemudian dia sudah baca Quran, 10 menit belum subuh dia sudah wal mustaghfirina bil ashab, dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, enggak. Saya nyampe di Anur ini enggak ada jamaah baru saya. Bukan, saya enggak yang terbaik, enggak. Mungkin mereka sudah pada bangun semuanya. Mungkin mereka lagi baca Quran. Cuman mereka mungkin mau kesini karena enggak ada sendal di rumahnya. Bicara yang baik. Karena orang yang betul-betul ujub tuh, Allahu Akbar. Setan benar-benar. Ya Allah, di perumahan ini yang usianya masih muda, ya, yang sholat subuhnya betul-betul gasik, cuman saya disuruh nih nggak ada, belum pada bangun semuanya, belum sholat subuh, hancur ibadah kita. Setan itu paling cerdas. Ingat, yang pertama apa? Ketika Allah berikan kepada kita kesulitan, apapun kesulitannya, percayalah Allah memberikan itu karena kita ditunjuk oleh Allah orang yang mampu untuk menangani ini semuanya. Ruddal qada, saya nggak bisa menolak takdir darimu ya Allah. Walakin al-lutfu fi, tetapi berikan kepada kami, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kami ya Allah, kelembutan hati, penataan hati untuk bisa tawakal, pasrah, sabar, dan cerdas untuk berpikir ada hikmah di balik ini semuanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kata Allah? Pada saat hari ini kamu sedang miskin, selamat. Setelah ini kamu akan kaya. Kalau hari ini kamu sedih, kata Allah, selamat. Esok kamu akan gembira. Kalau hari ini kamu jadi rakyat, selamat, kata Allah. Besok kamu jadi presiden. Ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setelah selamat, setelah ini kita pasti dapat banyak kemudahan setelah kesulitan. Ya. Dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ibu, ada kopi, ada gula. Orang nggak mungkin bilang kita cantik kalau nggak ada yang jelek. Orang nggak mungkin bilang kita itu orang kaya loh kalau di dunia ini nggak ada yang miskin. Maka yang kaya berterima kasih kepada yang miskin.
orang yang miskin juga harus jaga jarak kepada yang kaya. Jangan mentang-mentang yang kaya itu betul-betul banyak memberi, yang miskinnya nggak tahu diri. Diajak traktir malah pilih menu yang lebih mahal dari orang yang ditraktir. Ya, saya manut ibu saja. Ibu menunya apa ini? Waduh, saya dibawa bocah. Pilih sama saya saja baru, ya kan? Etika. Kita memang masya Allah nggak boleh bergantung sama makhluk. Kadang-kadang kita kecewa karena bergantung oleh makhluk. Supaya kita nggak kecewa apa? Libatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, setelah ini saya mau silaturahim ke ibu ini ya Allah. Ke ibu ini. Kapan setelah kita libatkan Allah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Besok saya harus bayar biaya pendaftaran anak berapa? 20 juta misalkan. Saya punya simpanan money ada 8.500.000. Berarti kekurangan berapa? 11.500.000. Suami istri libatkan Allah. Nanti tuh Allah tuh langsung munculin tuh siapa yang kita silaturahim. Allah tuh segala-galanya. Mungkin kita lupa sama Allah, setelah kita dikasih kesulitan kita dekat sama Allah. Banyak cara. Selamat. Kalau saat ini kita dalam keadaan sulit, berarti akan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kemudian yang ketiga, kesulitan itu salah satu tanda Allah lagi sayang sama kita. Allah lagi merhatiin kita. Ya. Loh kenapa? Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza aradallahu bi'abdil khair, ajjala lahul 'uquba fid dunya." Kalau Allah itu lagi kepengen memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah menyegerakan hamba itu untuk mendapatkan kesulitan di dunia ini. Oh, baiknya Allah sama kita. Ya, kita dikasih sakit sama Allah. Supaya apa? Kita betul-betul orang sakit itu, astagfirullahaladzim ya Allah, sakit ya Allah, Agus sedih ya Allah, Agus sedih ya Allah. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa betul-betul menyapa Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bi'abdil khair ajjala lahul 'uquba fid dunya. Ketika Allah ingin memberikan kebaikan pada seorang hamba, Allah menyegerakan buat hamba itu apa? Kesulitan di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdi syarra, dan ketika Allah kepengen memberikan keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu bidzambi hatta yuwaffa bi yaumil qiyamah. Allah enggak akan pernah mengazab orang itu sampai Allah kumpulin tuh nanti di akhirat Allah azab. Kok dia enggak pernah ngaji, hidupnya senang Ustaz. Dia enggak pernah nongol di mushola masjid, kok hidupnya senang banget, punya warung lancar. Tandanya Allah enggak membuat dia kebaikan, berarti itu tanda Allah akan kumpulkan siksa dia nanti di akhirat. Kalau kata kita lagi mancing ikan, Bu, ya, wah, ayo dikasih makan, kasih makan. Lagi ditarik dibetok sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat-ingat ketika kita dalam keadaan kesulitan, Allah lagi sayang sama kita. Allah lagi betul-betul merhatiin kita. Karena para ulama mengatakan sakitnya orang beriman itu adalah rahmat, pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Maka kalau hari ini banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, ibu kita, simbah kita, itu kok bed rest sakitnya itu lama sekali. Ada hampir nauzubillah 10 tahun, 15 tahun. Kita yakin Allah saat 15 tahun itu sedang menurunkan berat dosanya. Nanti ketika di akhirat dia akan bertemu dengan Allah, dosanya mungkin nggak ada. Ketika ditanya, ya Allah, kenapa aku nggak punya dosa? Aku telah membuat kamu hampir 15 tahun bed rest nggak bisa apa-apa. Maka itu adalah ampunan dari Allah. Wa ya'fu an katsir. Allah itu Maha Pemaaf. Cara Allah untuk membuat kita taat salah satu dengan cara apa? Diberikan kesulitan oleh Allah kepada kita. Sayang sama kita. Ya Allah, anak sakit, teriak-teriak, nggak bisa tidur. Mamahnya pasti nggak bisa tidur. Mamanya nggak bisa tidur. Di mana-mana bapaknya dablek pasti bisa tidur. Ya, kau Ustaz tahu, saya juga begitu. Ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa anak-anak saya kok teriak-teriak malam-malam? Ya Allah, jangan-jangan sawan. Habis dari mana ini?
Kan tadi malam kita nongkrong di alun-alun, di bawah pohon beringin, ya. Tapi kalau orang beriman cerdas, dia enggak. Kita sudah lama nih. Dulu waktu kita belum punya anak, kita suka bangun malam loh, Mak. Bisa jamaah witirnya. Tapi sudah kita punya anak, Allah berikan, kita lupa. Makanya Allah kasih asbab kita biar enggak tidur. Lewat apa? Anak kita dibuat nangis. Oh, cara berpikir orang beriman. Enggak mikir macam-macam. Waduh, jangan-jangan sawan kesambet segala macam. Enggak. Bapaknya langsung Astagfirullahaladzim, atau dibacakan Quran, ibunya suruh ngambil untuk banyak cara, ya. Caranya Allah ingin membuat kita itu baik dengan cara apa? Allah berikan kesulitan kepada kita. Sayangnya Allah sama kita. Ya. Juga ada sebuah hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW mengatakan, Inna idhamal jaza ma'al idhamil bala, wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakata fala sakhat. Sungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat, ya. Kalau kita ujiannya berat, Allah kasih pahala yang besar. Kalau kita ujiannya ringan, Allah berikan ujian yang ringan. Allah tidak akan pernah, ya, menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka Allah itu suka sama dia. Ketika Allah senang kepada hambanya, ibtalahu, Allah memberikan ujian kepada hamba itu. Ujian, ingat, bukan hanya yang enggak enak, ujian juga yang enak, yang enak-enak. Ada hamba Allah yang ketika dia lagi miskin, ibadahnya rajin sama Allah, diuji sama Allah, kasih kekayaan, rajin enggak sama Allah. Ya, Nabi Ayub alaihissalam 70 tahun beliau itu 70 tahun, 50 tahun dia punya singgasana besar. Nabi Ayub itu anaknya ganteng-ganteng, istrinya cantik. Nabi Ayub punya peternakan, punya pertanian, raja, kaumnya banyak. Kata iblis, ya Allah, Ayub itu dia bisa dekat sama engkau ya Allah, karena memang hidupnya enak, gak punya pikiran, ya. Mau ngapa-ngapain ada, mau kemana-mana ada, ya kan. Mau ngapain, mau makan sate tinggal telepon Grab food, ya kan, ada uang. Terus kata Allah, terus mau kamu gimana? Coba diuji Ayub dengan yang gak enak. Pasti dia kewalahan, gak dekat ngaji, gak dekat Allah, gak segala macam. Akhirnya satu persatu Allah preterin hartanya. Ya, Nabi Ayub penyakit kudis, ya, kudis, kusta segala macam, bau tuh. Di usia berapa tahun? 50 tahun dalam keadaan bahagia, taat sama Allah. Akhirnya di usia pernikahan ke 51-nya Allah ambil semuanya, diuji Nabi Ayub. Ketika punya kudis, bau, jemaah yang ngaji pada kabur, ya, anak-anaknya malu semuanya pada kabur semuanya. Istrinya bertahan, berobat, pertaniannya banyak, berobat ke Cina, habis pertaniannya. Berobat ke Jerman, habis gak sembuh-sembuh, habis semuanya. Di usia dia baru 10 tahun, dia penyakit, isinya bilang, Papa kan Nabi, Rasul, doanya dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti kasihan lihat Papa. Punya jamaah sekarang kabur, pertanian sekarang bangkrut semua, peternakan pada mati semua, anak-anak kita pada kabur ninggalin ayahnya. Cuman istrinya, Masya Allah, betul-betul setia. Setiap tikungan ada, setia istrinya. Doa apa? Minta sama Allah. Kata Nabi Ayub, saya malu Bu doa sama Allah. Loh kenapa? Coba ibu ingat-ingat, kita berapa tahun oleh Allah diberikan kebahagiaan? Hampir 50 tahun. Terus kita dikasih kesulitan baru berapa? 10 tahun. Malu kita. Nantilah kalau sudah 50 tahun ke depan, baru saya doa sama Allah, minta dibalikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub. Dan pada saat Ayub itu betul-betul dalam keadaan menderita, ternyata beliau tidak meninggalkan aturan-aturan Allah dan ibadah rutinitasnya, Bu. Sampai dalam kitab Al-Usturiyah, ya Bu, Al-Usturiyah itu dikatakan sekujur Nabi Ayub ini muncul binatang-binatang yang jijik. Kalau kita belatung-belatung lah ya. Sampai Nabi Ayub tahu belatung ini Allah hadirkan ke saya untuk makan ini, kulit saya, koreng saya. Saya harus betul-betul adil dengan dia. Diajak ngomong, belatung, saya mau ibadah sama Allah dulu, harus bersih.
Saya mau mandi dulu, maaf ya, kamu saya singkirkan dulu, disediakan kaleng, ambil belakangnya. Mandi kalau kita wudhu lah. Ketika dia sudah ibadah sama Allah, sudah itu langsung ditempelin lagi. Nabi Ayub, Masya Allah, sabarnya luar biasa. Akhirnya di dalam Quran dikatakan, Anni masadiyadur, ya Allah, aku memiliki penderitaan yang luar biasa. Dan sekarang sudah seimbang. Aku bahagia berapa tahun, sekarang aku menderita berapa tahun. Maka ini waktu untuk berdoa kepada Engkau. Dikabulkan doanya Nabi Ayub. Ternyata kata Allah diceritakan itu dalam Al-Quran. Nabi Ayub itu ketika sembuh jauh lebih muda, ganteng dari sebelumnya. Anaknya nggak mau datang lagi sampai anaknya meninggal. Istrinya mengandung lagi, Bu. 1 tahun kembar. Masya Allah, ya. Rumah sakit Adina juga kerepotan, Bu. 1 tahun kembar. Ya, ini maunya Allah. Semua binatang ternak segala macam diambil lagi, mau didatangkan. Lewat apa? Banyak jamaah Nabi Ayub itu mendengar, guru kita sudah sembuh. Yuk kita tele yuk. Tele apa tele, Bu? Apa? Tele ya. Datang, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang bawa unta. Akhirnya diceritakan di tafsir Al-Quran, tafsir Al-Baghawi itu dikatakan ternyata peternakan Nabi Ayub jauh lebih banyak, beberapa lipat dari sebelumnya, berkat kesabaran. Ya. Jadi Allah ketika senang kepada seorang hamba, Allah berikan hamba itu ujian buat kita, ujian buat kita. Saya langsung saja nggak ngebahas hadis tadi. Yang keempat, apa yang menimpamu hari ini? Ya, ada takdir yang nggak enak kita hari ini. Ingat, itu sudah dicatatkan oleh Allah dan tidak akan pernah meleset. Tapi tenang, yang menetapkan itu Zat yang Maha Adil dan sangat sayang sama diri kita. Apa dalam Al-Quran dikatakan surat At-Taubah ayat 51. 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Jadi sebelum kita diciptakan itu Allah sudah buat skenario buat masing-masing hamba. Allah sudah tahu. Makanya pada saat manusia itu Allah berikan ruh ya di usia 4 bulan. 4 bulan Allah sudah bicarakan tentang ajalnya bagaimana, rezekinya bagaimana, hidupnya bagaimana, amalannya bagaimana. Itu sudah Allah catatkan. Ngumpulnya kita pada malam ini, pada hari ini bukan kebetulan, bukan dilalah. Ya, makanya sedikit demi sedikit kita tinggalkan kalimat dilala. Kalimat dilala itu kalimat bahwasannya kita menduakan Allah, Bu. Nggak ada yang kebetulan di dalam di kehidupan dunia ini, nggak ada yang kebetulan. Bertemunya kita hari ini sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalilnya At-Taubah 51, kedua hadis qudsi. Kataballahu azza wa jalla maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard biqadri 50,000 sana. Allah itu telah menulis maqadir, takdirnya masing-masing seorang hamba sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Maka hari ini kita ngumpul di sini, ini sudah Allah catatkan. Kalau di sini kita terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, Allah sudah punya formulanya untuk memberikan jalan keluar buat kita. Itu sudah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tenang, ketika Allah memberikan satu kenikmatan, baik kenikmatan yang enggak enak, kenikmatan yang enak, itu sudah Allah catatkan. Kita enggak bisa untuk menyingkirkan. Kita enggak bisa untuk menghindari. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sebuah makhluk itu sudah ada masa expirednya, sudah datang masa expirednya, la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mengakhirkan expirednya atau yang bisa mendahulukan expirednya. Bukan hanya ajal,
Kesehatan ada expirednya, masa kerja ada expirednya, kecantikan ada masa expirednya, punya harta ada masa expirednya. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka At-Taubah 51 dilanjutkan apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka untuk bisa mencikapi ini semuanya, orang-orang beriman itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 menit lagi lah. Saya zolim. Ada yang sudah 5 watt matanya. Yang kelima, kesulitan yang saat ini kita alami itu nggak gratis, Bu. Ya. Anda sulit, Allah akan bayar dengan apa? Pahala kesabaran. Ya. Kamu dibayar dengan dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi Allah berikan kita penderitaan itu nggak gratis. Bukan Allah ngezolimin. Justru ini caranya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ada hadis riwayat Muslim, nomornya 4669. Saya bacakan an Aisyah taqalat. Dari Aisyah itu berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, ma min syai'in yusibul mu'min, tidak ada sesuatu yang mengenai orang-orang beriman hatta syaukat itu sibu, sampai dia tertusuk jarum, tertusuk duri di pinggir jalan, illa kataballahu lahu bi hasanah. Orang yang tertusuk jarum saja, ketika dia enggak ngeluh, ketika dia astagfirullahaladzim ini kenapa, mencabut, itu Allah berikan kebaikan. Jadi tidak ada sesuatu yang menimpa orang-orang beriman kecuali di balik itu semua Allah berikan kebaikan. Wa khattat anhu biha khati'atan. Setelah Allah berikan kebaikan, dan setiap penderitaan yang dia alami, satunya itu satu kebaikan dan satu penghapusan dosa. Maka nggak ada yang gratis ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita semuanya. Yang nomor 6, kalau dengan kesulitan, maka kamu sabar dan sholat, yang Maha Kuasa akan selalu bersamamu. Ya, kita punya kesulitan, kita ingin Allah bersama kita, maka sabar dan sholat ini yang ke-6. Yang ke-6, Surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah enggak manggil orang-orang secara umum, tapi Allah yang panggil orang-orang beriman. Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang ke-7, jangan terlalu sedih. Kamu pasti punya Allah yang pasti menolongmu. Ini motivasi kita. Kita buka surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Surat At-Taubah ayat 40. Kemudian yang nomor 8. Ya, agak ngebut. Mungkin keadaan sulit ini kita nggak suka, tapi hakikatnya kita dijadikan oleh Allah seperti ini. Kata Allah, itu yang terbaik dari Allah buat kamu. Ya. Surah Al-Baqarah 216 yang sering saya bawakan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Di akhir ayat dikatakan, wallahu ya'lam, Allah sangat maha memaklumi, maha mengetahui semua apa yang Allah berikan kepada kamu. Wa antum la ta'lamun. Kita enggak tahu di balik hikmah semuanya. Yang terakhir, mau sesulit apapun jangan lemah, jangan putus asa, tetap semangat. Nggak ada kata menyerah di dalam kamus orang-orang beriman. Kita buka surat Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wahai jamaah kajian Wonosobo Timur Muhammadiyah, hari ini Allah berikan kepada kalian sesuatu yang tidak mengenakan, maka jangan kamu lemah dan jangan kamu bersedih. Kamu adalah orang-orang dididikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 9 motivasi buat diri kita, jangan buat orang lain dulu.
minimal buat diri kita. Baca berkali-kali, kalau bisa catat yang besar, di print 30 kali 30 meter. Jadiin karpet, jadiin dinding di rumah kita. Oh, kalau hari ini saya begini, besok saya akan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yad'u ila daris salam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi siapa ini? Ibu bapak yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita juga mendengar ada saudara kita jamaah kita yang hari ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sarjito. Ya, mungkin di antara bapak ibu semua ada orang-orang yang ikhlas datang ke sini. Doanya Allah makbul, ibadahnya Allah makbul. Kita yang semua di sini kita doakan semoga Uning itu Allah angkat penyakitnya, Bu. Allah beri kesabaran keluarganya. Allah segerakan untuk bersama-sama kita kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ishfi Allah. Ishfi Allah. Ishfi Allah. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uk. Shifa la yughadiru saqama. La ba'sa tahuran insyaallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sa'ba sahla in syi'ta. Yassir umurana wa la tu'assirna. Yassir umuraha wa la tu'assirha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.